Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, insyaallah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa. Mudah-mudahan kalian itu jauh pertama sehat, jauh pertama bangkit, jauh pertama semangat, jauh pertama fresh, jauh pertama pulih lagi. Itu saya doakan insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi di channel YouTube-nya Kang Sunandi teman-teman. Begini teman-teman ya. Untuk tema kali ini teman-teman, ini kita cari tahu untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder ya. Terkadang teman-teman itu banyak yang dikatakan sensasi. Nah, kita bahas, kita berbicara bukan masalah sensasinya, tapi pencetus, dari mana pencetusnya bisa sensasi itu timbul, dan dari mana dan seperti apa ketika sensasi itu dia kalau sudah muncul, dan apa pencetusnya. Nah, baik teman-teman, nanti akan saya jelaskan temanya seperti itu teman-teman. Jangan di skip videonya agar teman-teman itu tidak gagal paham, agar bisa lebih tahu dan jauh lebih mengerti teman-teman ketika sensasi itu datang. Jadi teman-teman nggak usah panik lagi, nggak usah khawatir lagi, nggak usah takut lagi, ataupun nggak usah cemas lagi, karena semuanya itu bisa ditangani dan dasarnya emang kan tidak baik, sedang baik-baik saja gitu, dan tidak apa-apa gitu teman-teman. Baik teman-teman, yang baru bergabung, yang belum subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena buat saya pribadi itu subscribe sangatlah penting teman-teman, sangat penting. Kenapa? Agar video-video saya itu jauh berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, itu tentunya saja itu menjadikan semangat untuk saya agar saya bisa terus bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman. Jangan lupa teman-teman tombol loncengnya juga, tombol notifikasinya juga, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru saya gitu teman-teman ya. Baik teman-teman, berbicara tentang seputaran asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman. Sekali lagi ya teman-teman, di sini saya bukan ahli obat, bukan ahli herbal, bukan ahli terapi, bukan ahli di bidangnya, bukan. Apalagi dokter, saya bukan dokter juga teman-teman. Saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu teman-teman ya. Saya berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman yang dulu saya juga menderita sama seperti kalian. Dan saya berbicara tentang seputaran asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu sebagai mantan mantan penderita teman-teman. Baik teman-teman, terkadang ini yang namanya seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu teman-teman, memang banyak sekali teman-teman. Seperti contohnya begini teman-teman, contohnya perut begah, gampang kembung, ulu hati mengganjal, dada seperti kayak ketindih ataupun sesak gitu kan ya. Terus jantung berdebar, ini paling horor nih ya, jantung berdebar, kenapa sesak, terus hidung mampet tanpa ada pilek, terus kepala jidat kita kayak ditarik gitu ya, terus kepala tuh sering kebas, terus sakit kepala itu pindah-pindah terus, kadang kelayangannya sangat awet, tremor, keringet dingin keluar seluruh badan, dari ujung kaki ujung kepala ini keringet dingin keluar, kaki tangan semuanya pada dingin. Terus apalagi pinggang pada sakit, walikat pada sakit, semua persendir semua sakit, badan pada sakit, perut kadang-kadang kayak mengganjal, kayak bunyi keruak-keruak, pokoknya masih banyak teman-teman ya, masih banyak teman-teman. Nah, kita itu bukan takut dengan sensasi itu, karena apapun sensasi yang teman rasakan itu, dan itu aman teman-teman. Teman-teman gak usah khawatir dan gak usah takut, dan ini aman. Teman-teman gak usah takut gitu loh, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, nggak ada yang perlu ditakuti teman-teman, dan tidak ada yang cemaskan. Jadi apapun teman-teman yang teman-teman rasakan ya tentang sensasi apapun, dan itu saya katakan aman. Dan penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu teman-teman ya, kalian itu ya untuk penderita asam lambung ya GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, tidak membuat kamu pingsan, nggak bakalan, karena itu aman teman-teman. Dan teman-teman nggak usah khawatir gitu. Kenapa? Banyak kok teman-teman yang sembuh itu, termasuk saya, orang yang paling parah sembuh. Yang dulu kemana-mana saya nggak pernah berani pergi begini, nggak berani di hutan, nggak berani tempat keramaian, nggak berani. Terus gimana? Maunya mager di rumah aja begitu. Dan ternyata semua itu hanya permainan pola pikir saja teman-teman. Nah, makanya saya di sini mengedukasi video-video tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic itu teman-teman, agar teman-teman bisa termotivasi oleh video-video saya. Begitu teman-teman. Jadi kalian itu harusnya jauh lebih semangat saja, jauh lebih semangat lagi gitu. Kenapa? Karena ini tidak berbahaya dan kalian pasti sembuh, itu pasti sembuh. Apalagi ya teman-teman, metodenya itu dijalankan, diterapkan, itu jauh lebih cepat gitu teman-teman ya. Nah,
Terus apa lagi? Nah, dari semua sensasi yang kita rasakan itu, kita cari apa permasalahannya. Kok bisa terjadi sensasi datang? Nah, permasalahannya adalah semuanya itu daripada pola pikir kita yang kurang baik, teman-teman. Pikiran kita yang selalu kemana-mana, pikiran kita yang selalu zemamamambra. Itu permasalahan kita. Loh, kenapa? Wajar, kita kan punya anxiety, cemas, takut, khawatir yang berlebih. Nah, di situ ketika hormon kortisol kita dipicu dengan pola pikir kita, otomatis di situ ada namanya tenaga tambahan, namanya adrenalin. Nah, karena hormon kortisol itu aturannya stabil, teman. Aturan stabil hormon kortisol itu. Karena kita punya stres, dia berlebih. Dia berlebih. Kok bisa berlebih bagaimana? Padahal umumnya dulu kita waktu sebelum terkena anxiety, ya, sebelum terkena anxiety disorder, dia biasa-biasa aja. Ke tempat keramaian biasa, pulang malam biasa, mandi biasa, makan biasa, nggak harus mikir. Lah sekarang kita sudah terkena gangguan asam lambung dan anxiety, psychosomatic disorder, ini sudah mikir, mau makan mikir, mau pergi mikir, giliran udah pergi juga mikir, pengen pulang, kan begitu. Kenapa? Artinya di sini ada ketidakkeseimbangan, tidak kestabilan. Dari mana tidak stabilnya? Yaitu bisa disebutnya namanya hormon kortisol ataupun hormon stres. Contoh begini, teman-teman mau apa ya? Nah, mau nyebrang jalan deh, yang paling gampangnya. Kalau kita orang-orang yang belum sebelum terkena anxiety, kita nyebrang kanan kiri aman, oh, udah jalan, nggak harus mikir, karena udah aman. Tapi bagi orang anxiety itu mikir, walaupun bolak-balik aman juga, tetap takut. Gue gimana nih? Gue gimana nih? Dia tetap masih waspada, masih takut. Nah, itu kelebihan di situ lah. Ini orang-orang yang terkena anxiety disorder, teman-teman. Nah, padahal teman-teman, semuanya sensasi bisa timbul itu dipicu, pemicunya adalah pola pikir kita yang terlalu berlebih. Nah, dari pikiran kita yang berlebih, otomatis dari dinding lambung tersebut, teman-teman, itu akan mengeluarkan namanya cairan kortisol, hormon kortisol ataupun hormon stres. Nah, dia rembes tuh lewat dinding lambung, bercampurlah dengan asam lambung. Akhirnya reflux ataupun reflux, teman-teman. Dari reflux tersebut akhirnya apa? Dia naik ke atas. Katup kan ada dua, ada atas, ada bawah gitu. Kalau ke bawah nanti pencernaannya yang kurang bagus, kayak mencret, berbusa, berair, itu wajar. Nah, kalau naik ke atas itu biasanya dada panas, sampai tenggorokan juga panas, kayak kering, dada gue kayak terbakar. Nah, terus di tenggorokan ini kayak nelen tuh kayak balik lagi, kayak kecekek, kayak ada ganjelan gitu ya. Terus jantung berdebar kencang. Nah, berdebarnya itu jangan jangan dikira ini jantung, bukan. Dan itu wajar gitu ya, karena aslamnya lagi naik. Terus ke kepala keleyangan, ke badan pada sakit, otot leher menegang itu. Nah, bedanya kita dulu yang sebelum terkena gangguan asam lambung anxiety psikosomatis, ketika dada sakit, kepala pusing, keleyangan, batuk pilek biasa aja. Tapi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung anxiety psikosomatis disorder, teman-teman ya, dadanya kalian sakit, pasti akan dikira kalian itu jantung. Dada sakit, jangan-jangan jantung, kan begitu. Terus kepala keleyangan, kok nggak sembuh-sembuh, jangan-jangan nih kepala saya begini, kan begitu, pasti. Itu yang setahu saya, yang dulu saya rasakan. Perut begah terus, kok perut panas terus. Ini selalu berpikirnya pinggangnya sakit tuh, jangan-jangan saya ginjal nih. Jangan, itu yang pemicunya dari mana? Dari pikiran. Nah, kesalahan kita teman-teman yang untuk penderita gangguan asam lambung anxiety psikosomatis ataupun gangguan mental, kesalahan kita apa? Kita ngikutin pikiran terburuk itu. Kita ngikutin perasaan yang nggak enak itu. Kita ikutin tuh, takut, khawatir, otomatis dia dipicu dengan apa? Jantung berdebar. Wajar. Ketika kalian panik, jantung berdebar, pergi ke rumah sakit, dicek, ditensi, tensinya naik. Padahal tensinya naik wajar karena kalian lagi panik. Begitu. Nah, dari situ akhirnya ketika tensi naik, jantung berdebar, akhirnya karena asam lambung terus-terusan, dia kerjaan terus-terusan karena disebabkan daripada pola pikir kita, akhirnya apa? Sesak lagi. Berat napasnya, terasa pendek. Dan itu wajar, terus akhirnya kayak kecekek. Nah, semuanya itu teman-teman, cuma satu kuncinya, yaitu pola pikir. Lalu bagaimana? Pola pikir nggak bisa diobatin. Lalu bagaimana? Yang ada pola pikir dilawan dengan mental kita. Seperti apa? Kamu dilatih. Dan itu perlu latihan, teman-teman. Nah, untuk mengembalikan untuk mengembalikan hormon bahagia bagaimana? Dengan cara berolahraga pagi, rutin jalan kaki 30 menit atau yang nggak kuat 20 menit, terus pelan-pelan aja. Pasti ada perubahan, teman-teman, pasti. Kenapa? Saya ini sembuh, ya.
sembuh daripada gangguan untuk penderita gangguan asam lambung dan NCT psikosomatis ini, saya sembuh ini tanpa obat, tanpa herbal, saya bisa sembuh karena saya rutin, saya lakukan itu. Dan sampai saat ini pun saya tetap melaksanakan olahraga. Saya lakukan olahraga, jalan kaki jam 6, kadang jam 7, saya 1 jam, kadang 7.000 langkah, 10.000 langkah, itu yang saya lakukan teman-teman. Dan rasanya itu sangat luar biasa, itu yang saya lakukan. Jadi kalau teman-teman, nah itu di program. Jadi kalau teman-teman mau sembuh ya begitu, di program. Pagi olahraga, setelah pulang olahraga kita mandi, kita sarapan, lalu bagaimana? Yang penting hindari rebahan di siang hari, hindari tidur di siang hari. Itu poinnya. Lalu bagaimana agar tidur malamnya kita itu dengan maksimal, stabil. Jadi bangun pagi itu seger lagi, bangun pagi seger lagi, terus dilatih seperti itu lama-lama nih teman-temannya, mental kalian itu akan normal, bahkan justru jauh lebih normal daripada sebelumnya teman-teman. Itu pasti. Karena itu yang saya rasakan. Nah, untuk itu teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung dan NCT psikosomatis, kalian nggak usah khawatir. Karena ini yang membuat kalian itu takut dan khawatir itu karena sensasinya sangat horor. Itu saja. Dan saya paham benar itu teman-teman. Kenapa kita semakin hari semakin khawatir, takut, cemas? Kenapa kok nggak hilang-hilang? Kenapa kok nggak? Pada saya itu udah mematang makanan sudah, menjaga makanan sudah, pola hidup sudah, pola pikirnya sudah. Tapi kok masih ada sensasi aja? Karena pikiran kita ikutin tuh, rasa takutnya, rasa cemasnya, rasa khawatirnya kita ikutin. Semakin kamu ikutin, kamu terjebak di lingkaran siluman itu. Kamu terjebak di lingkaran siluman tersebut. Lalu bagaimana Kang? Contoh, tangan semutan, kaki kesemutan. Kok nggak hilang-hilang? Dan itu bukan berjam-jam, kadang berhari-hari kan? Nggak hilang-hilang. Yang terlintas di pikiran orang-orang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Pikirnya, aduh jangan-jangan gue masih stroke. Jangan-jangan aliran darahnya nggak ngalir dengan apa namanya, dengan lancar. Nanti saya stroke, nanti saya gini nih. Nah, pikiran teman itu sudah sududon terlebih dahulu, ada sududon udah takabur terlebih dahulu. Akhirnya kamu ikuti itu, akhirnya sensasi yang lain seperti kayak jantung berdebar, keringat dingin, kaki tangan semuanya dingin, perasaan nggak enak, wah gundah gulana, semuanya serba takut. Dan nah diikutin terus, belum kelar yang ini sensasi yang ini belum kelar, timbul lagi sensasi yang lain. Nanti belum sensasi udah datang lagi, baru sensasi yang ketiga datang. Nanti belum kelar, sensasi yang keempat datang. Terus sering berganti. Makanya teman-teman akhirnya apa? Drop, depresi, pusing, waduh, akhirnya panik, timbul panik attack, ke IGD, dicek lagi ke dokter. Ujung-ujungnya apa? Bapak, ibu, bapak itu atau ibu terkena asam lambung doang. Kita capek, obatnya itu mulu tuh teman-teman. Obat-obatnya itu mulu, asam lambung aja tentang. Nggak jauh sih, A, B, C, udah obatnya nggak ada lagi gitu. Nah, artinya kita sadar bahwa kita itu sebetulnya, kenapa kok bisa kena asam lambung? Ya wajar, senormal-normalnya kalian mempunyai lambung teman-teman. Kalau lambung itu adalah otak kedua. Kalau kalian stresnya terlalu over, cara berpikirnya terlalu ekstrim, justru itu teman-teman, kalian itu yang bisa menyebabkan karena terlalu over, kalian itu si lambung tidak akan normal, sedangkan lambung adalah otak kedua daripada pola pikir kita. Makanya kalian kalau semua pikiran terlalu over, terlalu munclak, otomatis si asam lambung akan naik. Kenapa? Karena stresnya manusia itu akan mengeluarkan namanya hormon kortisol ataupun hormon stres dari dinding-dinding lambung itu, sehingga terjadilah antara hormon tidak ada kestabilan hormon kortisol itu. Sedangkan hormon kortisol itu harus stabil gitu kan, ya wajar. Dan itu bahaya nggak Kang? Ya enggak, itu enggak bahaya, cuman mengganggu. Yaitu yang bisa mematahkan mental kalian yang selama ini kalian itu kalau pergi harus mikir, kalau makan juga harus mikir. Kenapa? Semua serba ditakut. Kalau pergi takut kumat, kalau makan takut kumat, mau tidur takut, mau mandi takut karena gampang ngebegal dan sebagainya. Kan begitu. Mana kita yang dulu kita gagah, kemana-mana wangi, kemana-mana rapi. Sekarang kalau kemana-mana bawanya apa? Minyak angin. Apalagi banyak begitu. Dulunya wangi, sekarang boro-boro pengen begitu ya, mikir di sini mau pergi aja mikir. Kita ini kebanyakan ritual. Giliran mau pergi aja selalu mikir. Tuh gua di sana kumat enggak ya? Di sana tempat ramai, kita akan tahu sama tempat-tempat keramaian kan begitu. Aduh gimana mikir. Giliran sudah dipaksain datang ke suatu tempat, mikir lagi. Tuh gue pengen pulang. Pengen pulang. Kalau sudah pulang juga mau ngapain? Paling nggak jauh nah yang namanya rebahan, tiduran, ngelamun, meratapi, rasakan sensasi, menyamakan sensasi kan begitu. Nggak ada lagi udah. Oh NCT kerjanya apa? Tiduran, rebahan, makan.
tiduran, rebahan, makan, menyamak-nyamakan sensasi, merasa-rasakan sensasi, mengkhawatirkan sesuatu yang tidak jelas, mengkhawatirkan kepada sesuatu yang itu 9,9% tidak akan pernah terjadi. Itu salah. Makanya kebahagiaannya banyak kebahagiaan yang tertinggal. Bukan rasa yang tertinggal, tapi banyak kebahagiaan yang tertinggal. Aturan kita bisa membahagiakan suami, aturan kita bisa membahagiakan istri, aturan kita bisa membahagiakan keluarga dan anak-anak. Sekarang jangankan ngebahagiain anak keluarga, untuk ngebahagiain diri sendiri aja dia nggak bisa. Berarti ada kebahagiaan yang tertinggal. Gara-gara apa? Gara-gara anxiety. Anxiety itu apa? Cemas yang berlebih. Gara-gara pikiran yang kemana-mana alias mambrah. Lah itu. Jadi yang ini perlu diperbaiki. Langkah pertama apa? Nih cara berpikir. Yang perlu diperbaiki adalah cara berpikir kita. Itu yang perlu kita perbaiki, teman-teman. Nah, di situ. Jadi bagaimana? Kecuali kalau teman-teman lambungnya punya masalah, lambungnya luka, gastritis, atau fungsional, ataupun muahnya akut, perbaiki satu organnya. Tapi kalau anxiety yang perlu diperbaiki adalah cara berpikir kita. Itu yang perlu diperbaiki. Nah, kita harus cerdas, teman-teman. Jadi nggak bisa takut, cemas diobatin ataupun dipakai herbal, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi takut cemas itu adalah melawan sedikit demi sedikitnya, dipelajari, dilatih. Itu untuk menghadapi cemas yang berlebih ataupun dikatakan anxiety disorder. Yang terjadi sensasi yang keluar daripada tubuh kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, itu namanya psikosomatik ataupun psikosomatis. Dan itu bahaya nggak? Nggak bahaya, sama sekali tidak berbahaya. Jadi kalian nggak usah takut. Sekarang teman-teman nggak usah dikait-kaitkan untuk penderita asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu, teman-temannya sekali lagi ya, itu bukan penyakit. Itu kita itu hanya penderita. Kita itu hanya penderita, bukan penyakit, teman-teman. Gitu, kita hanya penderita. Jadi kendalanya di mana? Jadi kendala kita di pola pikir kita. Kita itu berperang bukan dengan penyakit. Sekali lagi teman-teman ya, kita berperang itu dengan penyakit, bukan dengan penyakit. Berperangnya kita itu, teman-teman, yaitu dengan apa? Dengan pikiran kita, dengan rasa takut, dengan khawatir, dengan rasa takut, dengan rasa khawatir, dengan rasa cemas. Kita berperangnya dengan itu, dengan apa? Dengan mental. Satu. Kalau kalian mau sembuh, satu kata, lawan. Lawan rasa takut kamu, lawan rasa khawatir kamu, lawan rasa cemas kamu. Lawan. Kalau kalian nurutin rasa takut kamu, takut gua di sini aja. Ya, saya lagi cemas nih, saya lagi khawatir. Kamu turutin itu. Nggak jamin kamu tetap sembuh, tapi lama. Makanya ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang 2 tahun. Kenapa? Proses melawan mental itu proses. Tapi kalian bisa. Jangan sampai nunggu kita udah tua dulu, duit udah habis dulu, baru kita ada pergerakan. Nggak, dari sekarang. Mau sampai kapan lagi? Dari sekarang. Begitu, teman-teman. Caranya bagaimana? Melawan. Kalau kalian mau sembuh, harus pergi dari, bila mana kalian mau pergi dari zona ini, kalian itu harus bisa melawan rasa takut kamu, rasa khawatir kamu, rasa cemas kamu lawan. Nggak bisa kalian itu seperti ini terus, nggak bisa. Nah, saya sebagai mentor, saya berharap mengedukasi video-video ini agar teman-teman itu bisa termotivasi bahwa selama ini kendala kita adalah di mental kita. Dan saya juga udah tanya, konsultasi, bagaimana cara untuk mengobati mental. Mereka hanya ada obat sebagai obat penenang, hanya suruh istirahat, tapi pengendaliannya tetap ada di dalam diri kita sendiri, teman-teman. Itu yang dulu saya pernah konsultasi kepada dokter. Nah, saya ini ngasih bocoran buat kalian itu seperti apa agar kalian itu bisa sembuh. Ketika saya sembuh pun pada waktu itu, karena saya juga tanpa obat, tanpa herbal. Walaupun saya konsultasi dengan dokter, para ahli, para pakar, teman-temannya, saya jujur saya nggak bisa minum obat. Makanya saya nggak mau minum obat. Kenapa? Saya nggak ada satu pun nggak ada saya minum gitu, teman-teman. Saya murni alami. Saya hanya diprogram setiap hari. Saya udah program, bangun pagi saya mandi, sholat subuh, terus ngaji, jam 6 saya udah keluar olahraga, jam 7 jam paling lama saya sampai jam 8 saya pulang, mandi sarapan, makan, terus saya bersosialisasi gimana caranya silaturahim, main aja pokoknya. Pulang tahu-taunya sore nanti saya maghrib apa segala macam, nanti ngobrol-ngobrol sampai jam 8 jam 9 saya masuk tidur istirahat. Begitu setiap hari, teman-teman, sambil membebaskan pola. Intinya tujuannya untuk mengalihkan dan mengendalikan pola pikir kita. Jangan sampai kalian itu tertuju pada sensasi. Kalau kalian dipikir terus pada sensasi, akan menimbulkan khawatir, akan menimbulkan cemas, akan menimbulkan ketakutan. Nanti sensasinya nggak hilang-hilang, itu mulu masalahnya gitu loh. Bila mana teman-teman kalian
mau pergi daripada sensasi tersebut, sensasi itu akan hadir. Tetap sampai kapanpun selama kita hidup, sensasi itu akan datang. Tapi kok bisa datang, bagaimana? Kok yang lainnya normal-normal aja? Karena mereka bebas pikirannya, maka sensasinya tidak timbul. Coba yang normal juga, kalau sensasinya, kalau dia terlalu over, dia sama dengan kita. Makanya sensasi itu pemicunya adalah pola pikir kita yang terlalu berlebih. Cemas yang berlebih, khawatir yang berlebih, takut yang berlebih, itu pemicunya. Itu permasalahannya, itu akarnya. Lalu gimana? Kamu beresin pola pikir kamu. Kamu coba lawan. Tapi Kang, saya kelingan, saya takut pingsan. Nah, jangan turuti, jangan dituruti, jangan diikutin rasa takut kamu cuma gara-gara takut pingsan. Kan tidak terjadi pingsan, ya, atau tidak terjadi pingsan. Udah, belum dengar sama sekarang. Yang mereka pun yang sudah 15 tahun, bahkan ada yang 23 tahun kemarin tuh, untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis itu, saya tanya, kamu pernah pingsan nggak? Nggak pernah. Jadi yang selama kalian, yang selama kamu khawatir, selama ini pernah terjadi nggak? Nggak pernah terjadi. Kenapa kalian harus dipikir? Gitu. Kayo kita berpikir cerdas. Tapi Kang, yang tadi yang 23 tahun sembuh. 2 tahun yang lalu mereka udah sembuh. Subhanallah, sekarang udah berani, udah mancing ke tengah laut dan sebagainya. Mantap itu. Makanya terus bagaimana caranya? Langkah-langkahnya apa? Dia bebas. Bagaimana awal-awalnya? Nggak langsung bebas, dia melawan. Dan itu proses, butuh perjuangan itu. Dan banyak pengorbanan. Apa? Walaupun tremor, walaupun kelingan, sensasinya datang, mereka bisa mengatasinya. Dengan apa? Dengan cuek dan masa bodoh. Cuek, masa bodoh, bodoh amat. Saya pun dulu begitu, bodoh amat lah. Gue mau mati-mati, mau pingsan-pingsan, bodoh amat lah. Pokoknya saya paksain. Nyatanya kok nggak mati-mati, nyatanya kok nggak pingsan-pingsan. Seperti itu, teman-teman. Oh, ternyata selama ini kita ditipu oleh pikiran. Selama ini kita ditipu oleh sensasi. Selama ini ditipu oleh mental kita. Itu. Makanya teman-teman harus bisa bebasin daripada pola pikiran negatifnya. Kang, susah, jangan bikin susah, jangan bilang susah. Kalian belum mencoba dulu, teman-teman. Alihkan pola pikir yang negatif dengan beraktivitas, di program. Kalian bisa sembuh tanpa obat pun bisa, sembuh tanpa herbal pun bisa. Yang dari dokter aja dikatakannya tidak menjamin pengendaliannya ada di dalam diri kita sendiri, begitu teman-teman. Saya itu yang dulu ya saya alami, teman-teman ya. Mungkin ada sebagian juga teman-teman ya dikatakan sembuh dikarenakan obat. Bagus, obat juga bagus, herbal juga bagus, obatnya bagus, semuanya bagus, dan itu tergantung. Cuman kalau saya dulu itu, karena saya kenapa nggak bisa minum obat, karena saya nggak makan obat sembuhnya, karena saya nggak bisa nelan obat. Nah, makanya saya katakan, saya jujur aja, saya sebagai mantan penderita asam lambung GERD, anxiety psikosomatis, sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Bau jamu aja pusing, saya nggak mau dari dulu gitu. Nah, jadi teman-teman tuh bisa. Nah, langkah-langkahnya apa aja? Jalan kaki tadi saya udah katakan begitu. Maka teman-teman, saya pun yang parah ini bisa sembuh total gitu. Apalagi kalian, masa saya yang parah aja bisa sembuh, masa kalian nggak bisa sembuh? Ayo dong teman-teman. Jadi jangan kebanyakan ritual, jangan kebanyakan mikir. Mau makan mikir, mau pergi mikir, mau mandi mikir, jangan banyak mikir, udah pergi aja. Yang ada dinikmatin, ada makan dinikmatin, mau pergi tinggal dinikmatin, udah dibikin senang aja. Walaupun kita hanya pura-pura ketawa, walaupun untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis itu memang paling susah, senang, ketawa, bahagia paling susah. Tapi apa salahnya kita berpura-pura bahagia dulu, pura-pura senang dulu? Ya toh orang bisa juga terbiasa, nanti kan akan lupa sedikit demi sedikit. Itu pasti bisa, teman-teman. Nah, teman-teman harus semangat. Itu saja teman-teman solusinya agar teman-teman bisa lebih jauh, lebih semangat, lebih fresh lagi. Mudah-mudahan dengan adanya video-video saya itu, teman-teman, ini bisa menjadi jalan wasilah agar teman-teman jauh bertambah sembuh, jauh bertambah baik lagi. Apalagi sampai benar-benar sembuh total. Amin, saya doain. Ya paling tidak adanya video-video saya itu teman-teman bisa, saya dengan adanya video-video saya itu bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan ketidaknyamannya dengan sensasi. Ya gitu, itu yang minimal paling tidak seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu bahwa kita itu kendalanya ada di dalam mental kita, di dalam pikiran kita, pengalihannya. Jadi semua sensasi yang timbul di badan kita itu dipicu dengan pola pikir kita. Jadi apa yang perlu diperbaiki adalah pola pikir kita, cara berpikir kita, itu yang perlu diperbaiki dan itu perlu dilatih. Cara ngobatinya nggak bisa pakai obat atau nggak bisa pakai herbal, tapi caranya bagaimana? Yaitu perlu dilatih. Mental kita adalah dilatih, teman-teman. Membiasakan diri, dilawan dan dilatih. Itu lawan rasa khawatir kamu, lawan rasa cemas kamu, lawan rasa takut kamu, lawan, udah lawan, nggak usah takut, nggak akan terjadi apa-apa. Nah, di situ kamu akan bisa menikmati bagaimana caranya bahagia, bisa terbebas daripada penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder.
Gitu. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan video-video saya bisa jadi manfaat buat teman-teman yang lain. Insya Allah yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari saya pribadi. Al insan makhluq khatuwan insan. Saya manusia biasa termasuk dan khilaf. Jadi mohon maafnya beralih salah-salah kata. Mudah menjadi manfaat. Akhir kalam, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.